Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam penuh semangat, dan salam bahagia untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Semoga suara saya ini menjumpai sahabat semua dalam keadaan yang paling baik, sehat, semangat, dan tetap penuh senyum meskipun usia sudah tidak muda lagi. Di usia 60 tahun ke atas, kita bukan lagi sekadar tua, tetapi kita adalah generasi bijak. Generasi yang banyak makan asam garam kehidupan. Generasi yang tetap ingin sehat, bahagia, dan bermanfaat sampai akhir hayat. Sahabat channel Lansia Sehat, sebelum kita melangkah lebih jauh ke topik utama kita hari ini, izinkan saya menyapa dan bertanya pada sahabat semua. Coba deh, tulis di kolom komentar nanti ya. Sahabat saat ini tinggal di kota atau di desa mana? Usianya berapa tahun sekarang? Dan yang paling penting, bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini? Apakah lutut masih sering terasa nyeri saat berjalan? Apakah sendi-sendi masih terasa kaku ketika bangun tidur? Atau mungkin sahabat sedang mengalami peradangan yang cukup mengganggu, seperti radang sendi, nyeri otot, atau bahkan peradangan di saluran pencernaan? Yuk, jujur saja dengan diri sendiri. Karena kejujuran itu langkah awal menuju kesembuhan. Menyadari kondisi tubuh kita adalah bentuk syukur, sekaligus tanda bahwa kita peduli pada diri sendiri. Dan itu luar biasa. Sahabat channel Lansia Sehat, saya mendoakan dari hati yang paling dalam. Semoga sahabat semua yang sedang menonton ini diberi kesehatan yang baik, umur yang panjang, rezeki yang berkah, dan semangat hidup yang tak pada meskipun usia terus bertambah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk sahabat yang mungkin sedang dalam kondisi kurang fit, mungkin sedang dalam proses pemulihan pasca sakit, atau merasa khawatir dengan kondisi kesehatan tertentu, jangan khawatir. Jangan merasa sendirian. Karena di sini, kita saling mendukung. Kita saling menguatkan. Kita saling mendoakan. Melalui channel ini, saya akan menemani sahabat semua dengan informasi yang insya Allah bermanfaat, terutama tentang bagaimana menjaga kesehatan secara alami dan sederhana, tanpa harus selalu bergantung pada obat kimia. Salah satunya adalah melalui manfaat luar biasa dari daun kelor. Ya, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan sangat relevan bagi kita para lansia, yaitu manfaat daun kelor untuk mengurangi peradangan pada lansia menurut dokter. Apakah sahabat pernah mendengar istilah radang sendi, radang usus, radang tenggorokan, atau radang paru-paru? Nah, semua itu adalah bentuk dari peradangan, atau dalam istilah medis dikenal dengan inflamasi. Tahukah sahabat, bahwa peradangan adalah akar dari berbagai penyakit kronis yang sering menyerang lansia, termasuk penyakit jantung, diabetes, artritis, dan berbagai nyeri-nyeri yang sering kita anggap biasa. Padahal bisa jadi itu adalah sinyal tubuh bahwa sedang terjadi kerusakan di dalam. Dan tahukah juga bahwa daun kelor, tanaman sederhana yang tumbuh di halaman rumah, ternyata menyimpan kekuatan antiinflamasi yang sangat kuat? Bahkan dalam dunia kedokteran modern, daun kelor kini mulai dilirik sebagai alternatif alami untuk membantu meredakan peradangan dalam tubuh. Banyak penelitian, baik dalam maupun luar negeri, telah membuktikan bahwa zat aktif dalam daun kelor seperti isothiocyanate, vitamin C, dan flavonoid mampu meredam reaksi inflamasi yang berlebihan. Nah, disinilah pentingnya video ini. Melalui 5 bab dalam video kali ini, saya akan mengajak sahabat semua untuk menggali lebih dalam. Apa itu peradangan dan kenapa sangat sering terjadi pada lansia? Bagaimana kandungan luar biasa dalam daun kelor bisa membantu meredakannya? Apa kata para dokter dan ilmuwan soal manfaat kelor ini? Bagaimana cara aman mengonsumsi daun kelor bagi sahabat yang sudah lanjut usia? Dan yang tak kalah penting, saya juga akan menyampaikan beberapa testimoni nyata dari lansia lain yang sudah rutin mengonsumsi kelor dan merasakan manfaatnya langsung. Jadi, pastikan sahabat menonton sampai selesai ya. Karena siapa tahu setelah menonton video ini, sahabat menemukan solusi alami yang sederhana namun ampuh untuk masalah nyeri dan peradangan yang selama ini sahabat rasakan. Oh ya, sahabat channel Lansia Sehat, boleh juga lo berbagi cerita di kolom komentar tentang apakah sahabat sudah pernah mengonsumsi kelor? Apakah ada perubahan atau perbaikan kesehatan setelahnya? Atau mungkin ada pertanyaan tentang cara mengolah kelor yang aman untuk lansia? Saya akan coba jawab satu persatu, insya Allah. Karena channel ini bukan hanya tentang informasi, tapi juga tentang kebersamaan. Tentang komunitas lansia yang sehat, mandiri, dan saling menguatkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin mengajak sahabat semua untuk berniat dari hati, bahwa mulai hari ini, saya ingin lebih sehat. Saya ingin lebih peduli pada tubuh saya.
Saya ingin mencoba cara-cara alami untuk mengurangi keluhan di tubuh saya, agar saya bisa tetap menikmati hidup bersama anak, cucu, dan orang-orang tercinta. Dan salah satu langkahnya adalah dengan mengenal lebih dalam manfaat kelor. Bab 2. Mengenal peradangan dan dampaknya pada lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah di bab sebelumnya kita membuka obrolan hangat seputar kesehatan, sekarang waktunya kita masuk lebih dalam ke pembahasan inti, peradangan. Mungkin banyak dari sahabat yang sering mendengar kata ini, radang sendi, radang tenggorokan, radang usus, radang kulit, dan sebagainya. Tapi apa sih sebenarnya arti dari peradangan itu? Dan mengapa tubuh kita sering mengalaminya, terutama saat usia mulai masuk ke kepala 6? Yuk, kita pelajari pelan-pelan, dengan bahasa yang ringan, supaya mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu peradangan? Secara sederhana, peradangan atau inflamasi adalah reaksi alami tubuh terhadap gangguan atau ancaman dari luar. Misalnya, ketika kita terkena luka, virus, bakteri, atau bahkan zat asing tertentu, tubuh langsung mengaktifkan sistem pertahanan yang disebut respons imun. Nah, respons imun ini menghasilkan tanda-tanda khas seperti pembengkakan, rasa nyeri, kemerahan, panas, dan kadang demam. Semua itu merupakan bagian dari proses alami tubuh untuk menyembuhkan diri. Contohnya begini, jika sahabat pernah jatuh dan lututnya bengkak, itulah reaksi peradangan lokal. Tubuh sedang bekerja memperbaiki jaringan yang rusak. Atau kalau sahabat sedang flu dan tenggorokan terasa sakit dan panas, itu juga salah satu bentuk peradangan. Jadi, peradangan tidak selalu buruk. Justru dalam kadar dan waktu yang tepat, peradangan adalah mekanisme penting agar tubuh bisa sembuh dari luka atau infeksi. Peradangan akut versus peradangan kronis. Namun sahabat, masalah muncul ketika peradangan berlangsung terlalu lama atau terjadi terus-menerus, padahal pemicunya sudah tidak ada lagi. Inilah yang disebut peradangan kronis. Ada dua jenis utama peradangan. Peradangan akut, sementara. Ini adalah reaksi cepat tubuh terhadap bahaya seperti luka atau infeksi. Biasanya hanya berlangsung beberapa hari. Contohnya, radang tenggorokan akibat flu, bengkak karena terkilir, demam karena infeksi saluran kemih. Peradangan kronis, menahun. Ini adalah jenis yang berbahaya, karena berlangsung dalam jangka waktu lama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tubuh terus-menerus menyerang dirinya sendiri, meskipun sebenarnya tidak ada ancaman nyata. Inilah yang sering menyebabkan kerusakan organ dalam, sendi, bahkan pembuluh darah. Contoh penyakit akibat peradangan kronis: rematik, artritis, diabetes tipe 2, penyakit jantung koroner, kolitis, radang usus kronis, Alzheimer, dan demensia. Dan sayangnya, jenis yang kedua inilah yang paling sering dialami oleh para lansia. Kenapa lansia lebih rentan terhadap peradangan? Sahabat channel Lansia Sehat, saat tubuh kita bertambah usia, sistem di dalamnya juga mengalami penurunan fungsi. Ini wajar, tapi penting untuk kita sadari agar bisa mengantisipasi dan menjaganya. Berikut beberapa alasan mengapa peradangan sering muncul pada usia 60 tahun ke atas. 1. Sistem imun melemah dan kurang akurat. Di usia lanjut, sistem kekebalan tubuh tidak lagi sekuat saat muda. Ia menjadi kurang responsif dan kadang malah bereaksi berlebihan, sehingga menimbulkan inflamasi berlebihan meskipun tidak ada bahaya nyata. 2. Akumulasi racun dan radikal bebas. Tubuh yang sudah lama terpapar makanan olahan, polusi, dan stres berkepanjangan akan menyimpan lebih banyak radikal bebas. Radikal bebas ini memicu inflamasi dari dalam dan merusak jaringan tubuh secara perlahan. 3. Kondisi penyakit yang muncul seiring usia. Penyakit seperti diabetes, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, bahkan obesitas semuanya berkaitan erat dengan peradangan dalam tubuh. 4. Kurangnya aktivitas fisik. Kurang gerak bisa menyebabkan sirkulasi darah melambat dan metabolisme turun. Ini memperburuk kondisi peradangan di dalam sendi atau otot. 5. Pola makan tidak seimbang. Makanan yang tinggi gula, minyak, atau lemak jenuh bisa menjadi pemicu inflamasi kronis. Padahal makanan seperti itu banyak dikonsumsi lansia karena rasa atau kebiasaan lama. Gejala peradangan yang sering diabaikan lansia. Nah sahabat, ini penting. Peradangan sering tidak terasa langsung, tapi perlahan-lahan memberi sinyal yang seringkali diabaikan karena dianggap cuma pegal biasa. Berikut ini beberapa gejala peradangan kronis yang umum tapi sering tidak disadari. Sendi terasa nyeri setiap hari,
terutama pagi hari. Rasa lelah berlebihan meskipun tidak banyak beraktivitas. Sakit kepala yang datang terus-menerus. Perut kembung dan sering sembelit. Luka yang sulit sembuh. Gusi bengkak dan sering berdarah. Pikiran sering linglung atau gampang lupa. Berat badan naik padahal pola makan biasa saja. Jika sahabat mengalami beberapa gejala ini, mungkin itu bukan sekadar faktor usia. Tapi bisa jadi ada peradangan tersembunyi di dalam tubuh yang perlu ditangani secara alami dan bertahap. Risiko jika peradangan tidak ditangani. Jika dibiarkan, peradangan kronis bisa menjadi akar dari berbagai penyakit serius. Berikut adalah beberapa risiko kesehatan akibat peradangan jangka panjang. Penyakit jantung. Peradangan membuat pembuluh darah menjadi kaku dan menyempit. Ini memicu tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner. Stroke. Radang kronis bisa menyebabkan sumbatan pada otak yang berujung stroke. Diabetes. Peradangan menyebabkan resistensi insulin, sehingga gula darah sulit dikendalikan. Kanker. Radang kronis memicu kerusakan DNA dan pertumbuhan sel abnormal yang bisa menjadi tumor. Gangguan pencernaan. Radang pada usus menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi dan sering diare atau sembelit. Nyeri sendi berkepanjangan. Rematik dan osteoartritis adalah bentuk nyata dari inflamasi yang menyerang sendi secara perlahan. Kabar baiknya, peradangan bisa dikendalikan secara alami. Sahabat channel Lansia Sehat, meskipun semua tadi terdengar menakutkan, ada kabar baik untuk kita semua. Peradangan bisa dikendalikan dan bahkan dicegah, terutama jika ditangani sejak awal dan dilakukan secara alami serta konsisten. Beberapa cara yang bisa sahabat lakukan antara lain: mengubah pola makan menjadi lebih sehat dan antiinflamasi. Rutin berolahraga ringan seperti jalan pagi atau senam lansia. Mengelola stres dan tidur cukup. Dan yang sangat penting mengonsumsi tanaman herbal alami seperti daun kelor. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih dalam pada bab selanjutnya. Bab 3. Kandungan daun kelor yang bersifat antiinflamasi. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita sama-sama memahami di bab sebelumnya bahwa peradangan merupakan masalah serius yang sering menimpa tubuh lansia, sekarang kita masuk pada bagian yang sangat menarik. Apa sebenarnya yang membuat daun kelor begitu istimewa? Mengapa para dokter dan peneliti mulai merekomendasikan daun kelor sebagai herbal alami untuk melawan peradangan? Apa isi dari daun kecil ini yang menjadikannya begitu kaya manfaat, khususnya untuk kita yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas? Mari kita kupas satu persatu, agar sahabat semua bisa memahami dan menghargai betapa besarnya anugerah dari Allah berupa tanaman kelor ini. Mengenal tanaman kelor secara singkat. Sebelum masuk ke kandungannya, sedikit kita bahas soal asal-usulnya. Kelor, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Moringa oleifera, adalah tanaman yang berasal dari daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia, pohon ini sangat umum tumbuh di pekarangan, terutama di pedesaan. Bahkan seringkali dianggap remeh, karena bisa tumbuh liar dan gampang dibudidayakan. Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyebut kelor sebagai miracle tree alias pohon ajaib. Kenapa? Karena setiap bagian dari pohon kelor bisa dimanfaatkan. Daunnya, batangnya, bijinya, hingga akarnya. Namun bagian yang paling banyak diteliti dan dikonsumsi adalah daunnya. Kandungan gizi daun kelor yang luar biasa. Mari kita lihat daftar kandungan gizi daun kelor yang menjadi dasar manfaatnya bagi tubuh, terutama dalam melawan peradangan. Berdasarkan berbagai penelitian, berikut ini adalah beberapa kandungan utama daun kelor. 1. Vitamin C. Salah satu antioksidan paling kuat untuk melawan radikal bebas dan mencegah inflamasi. Vitamin C juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat pemulihan jaringan, dan mencegah infeksi. Daun kelor mengandung vitamin C lebih tinggi daripada jeruk dalam takaran yang sama. 2. Flavonoid. Flavonoid adalah senyawa alami yang bertindak sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Dalam daun kelor, jenis flavonoid yang dominan adalah quercetin dan camphorol, yang sudah terbukti secara ilmiah dapat menekan produksi zat pemicu peradangan di dalam tubuh. 3. Isothiocyanate. Inilah senyawa utama yang paling dikaji dalam riset antiinflamasi daun kelor. Isothiocyanate mampu menekan produksi enzim dan zat kimia dalam tubuh yang memicu nyeri dan pembengkakan. Dalam bahasa sederhana, isothiocyanate bekerja seperti pemadam kebakaran yang menghentikan kobaran inflamasi di jaringan tubuh. 4. Vitamin A. Vitamin A berperan dalam memperbaiki jaringan yang rusak dan menjaga integritas permukaan kulit dan selaput lendir.
Ini sangat penting dalam proses penyembuhan luka dan radang. Daun kelor mengandung vitamin A 4 kali lebih banyak daripada wortel, 5 kalsium dan magnesium. Kedua mineral ini tidak hanya penting untuk tulang, tetapi juga membantu menstabilkan fungsi otot dan sistem saraf, yang biasanya terganggu saat terjadi peradangan, khususnya di sendi. 6. Zat besi dan protein nabati. Zat besi berperan dalam pembentukan sel darah merah, sementara protein mendukung pemulihan jaringan. Ini sangat dibutuhkan saat tubuh mengalami luka dalam atau peradangan kronis. 7. Beta-karoten. Beta-karoten adalah prekursor vitamin A dan bertindak sebagai antioksidan kuat. Ia membantu melawan efek buruk dari stres oksidatif yang memicu peradangan dalam tubuh. Apa kata penelitian tentang kandungan daun kelor? Berikut ini adalah beberapa hasil riset dari berbagai sumber medis dan universitas. Penelitian dari Universitas Pakuan, Indonesia, 2022, menyatakan bahwa ekstrak daun kelor memiliki efek antiinflamasi yang signifikan pada tikus percobaan dengan radang sendi. Pengurangan pembengkakan terjadi dalam waktu 7 hari konsumsi rutin. Journal of Food Science and Technology, India, 2015, mengungkapkan bahwa kelor mengandung senyawa bioaktif yang mampu menghambat produksi sitokin proinflamasi, yakni molekul pemicu radang. Penelitian dari Mbarara University, Uganda, 2021, menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi teh kelor mengalami penurunan nyeri sendi hingga 45% dalam 2 bulan tanpa efek samping. Universitas Airlangga, Surabaya, 2023. Dalam penelitian terhadap pasien rematik ringan, konsumsi daun kelor rebus 2 kali sehari selama 4 minggu mengurangi gejala radang lutut dan nyeri tangan secara signifikan. Bagaimana daun kelor bekerja di dalam tubuh? Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita ibaratkan tubuh kita seperti sebuah kota. Ketika peradangan datang, itu seperti kebakaran kecil yang terjadi di sebuah gedung. Jika tidak segera dipadamkan, apinya bisa menjalar ke gedung lain dan membakar seluruh kota. Dalam tubuh, api itu adalah zat-zat seperti sitokin proinflamasi, dan daun kelor datang membawa petugas pemadam kebakaran berupa isothiocyanate dan flavonoid. Dengan kandungan itu, daun kelor membantu menurunkan jumlah zat pemicu inflamasi dalam darah, memperbaiki jaringan yang rusak karena inflamasi, menstimulasi sistem imun untuk bekerja dengan tepat, menetralisir radikal bebas agar tidak melukai sel sehat. Hasil akhirnya, tubuh menjadi lebih seimbang, nyeri mereda, pembengkakan berkurang, dan sistem imun tidak lagi bekerja berlebihan. Keunggulan daun kelor dibanding obat antiinflamasi kimia. Banyak obat antiinflamasi di pasaran seperti ibuprofen atau naproxen yang memang efektif dalam jangka pendek. Tapi, bagi lansia, penggunaan jangka panjang bisa menimbulkan efek samping. Gangguan lambung, gangguan ginjal, peningkatan tekanan darah, risiko stroke. Sementara itu, daun kelor bersifat alami dan aman bila dikonsumsi dalam jumlah wajar. Bahkan efek sampingnya sangat minim, bahkan nyaris tidak ada jika dikonsumsi sebagai teh, rebusan, atau campuran sayur. Siapa yang paling cocok mengonsumsi daun kelor? Khusus untuk sahabat lansia, daun kelor sangat cocok bagi Anda yang sering mengalami nyeri sendi, terutama pagi hari, mengalami rematik, encok, atau osteoartritis, mengidap penyakit diabetes atau kolesterol tinggi, merasa lemas dan mudah capek karena peradangan dalam tubuh, ingin memperkuat daya tahan tubuh secara alami. Catatan penting, konsultasi dengan dokter. Meskipun daun kelor sangat bermanfaat, bagi sahabat lansia yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu atau memiliki penyakit kronis, disarankan untuk tetap berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu. Terutama jika ingin mengonsumsi kelor dalam bentuk kapsul atau ekstrak konsentrat. Namun jika hanya dikonsumsi dalam bentuk sayur bening, daun rebus, atau teh kelor, umumnya aman dan justru sangat dianjurkan. Bab 4. Khasiat langsung daun kelor dalam mengurangi peradangan pada lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bahwa daun kelor memiliki berbagai kandungan luar biasa yang bersifat antiinflamasi, sekarang waktunya kita membahas lebih dalam bagaimana sebenarnya khasiat daun kelor dirasakan secara langsung oleh tubuh, terutama bagi kita para lansia, karena kandungan saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah hasil nyata. Bukan begitu? Mari kita mulai pembahasan ini dengan membayangkan tubuh kita seperti sebuah rumah tua yang masih kuat, tapi mulai mengalami keretakan di beberapa bagian. Kayunya mulai lapuk, atapnya bocor, fondasinya mulai retak-retak.
Nah, peradangan dalam tubuh kita adalah seperti rayap yang diam-diam merusak rumah itu dari dalam. Tanpa terasa, hari demi hari tubuh kita bisa makin rapuh. Tapi dengan bantuan bahan alami seperti daun kelor, rumah itu bisa diperbaiki perlahan, tanpa merusak bagian lain, dan tanpa efek samping yang berat. 1 kelor untuk mengurangi radang sendi, artritis, dan rematik. Sahabat channel Lansia Sehat, salah satu keluhan yang paling sering dirasakan oleh lansia adalah nyeri sendi, terutama di bagian lutut, bahu, pinggul, dan jari-jari tangan. Banyak yang menyebutnya pengapuran, rematik, atau radang sendi. Padahal, secara medis, semuanya memiliki latar belakang peradangan yang berlangsung di area sendi. Gejalanya bisa berupa sendi terasa kaku saat bangun tidur, rasa nyeri yang terus-menerus atau hilang timbul, kesulitan menekuk atau meluruskan sendi, terkadang sendi membengkak, kemerahan, dan terasa hangat. Nah, daun kelor mampu membantu mengurangi pembengkakan dan rasa nyeri tersebut. Kandungan flavonoid dan isothiocyanate yang kita bahas di bab sebelumnya bekerja langsung untuk menghambat enzim penyebab radang di sendi, seperti COX-2, menurunkan kadar sitokin proinflamasi yang menyebabkan nyeri, meningkatkan sirkulasi darah ke area sendi agar penyembuhan lebih cepat. Sahabat bisa mengolah daun kelor menjadi sayur bening, dicampur dalam sup ayam, atau direbus dan dijadikan teh. Rutin dikonsumsi 3-5 kali seminggu. Efeknya akan terasa dalam waktu beberapa minggu. Nyeri berkurang, gerak tubuh lebih ringan, dan rasa pegal-pegal pun mereda. 2 kelor untuk radang saluran pencernaan, lambung, dan usus. Peradangan tidak hanya terjadi di sendi. Banyak juga sahabat lansia yang mengalami gangguan pencernaan kronis, seperti MAC kronis, radang lambung, gastritis, radang usus, kolitis, sering buang air besar disertai nyeri. Ini semua bisa jadi pertanda adanya peradangan di saluran cerna. Nah, daun kelor ternyata juga efektif dalam membantu menenangkan lapisan lambung dan usus. Kandungan vitamin A dan antioksidannya berperan melindungi mukosa lambung dari kerusakan akibat asam berlebih atau infeksi bakteri. Selain itu, kelor mengandung serat larut dan tak larut yang membantu memperbaiki sistem pencernaan dan mengurangi risiko iritasi. Sahabat bisa mengonsumsi kelor dalam bentuk jus segar, dicampur buah, teh kelor hangat, atau kapsul kelor organik. Tentunya, konsumsi harus disesuaikan dengan kondisi lambung masing-masing. Jika punya riwayat MAC akut, konsumsi dalam bentuk teh bisa lebih aman dibanding mentah. 3 kelor untuk radang kulit dan luka sulit sembuh. Bagi sahabat yang menderita diabetes atau gangguan sirkulasi darah, luka kecil bisa berubah menjadi luka besar yang sulit sembuh. Ini terjadi karena adanya inflamasi kronis pada kulit yang memperlambat regenerasi jaringan. Beberapa lansia juga mengalami bisul yang sering muncul, ruam merah gatal, luka lecet yang tak kunjung kering, kulit kaki yang mudah melepuh. Dalam kasus ini, kelor membantu dari 2 sisi. Dari dalam, dengan menekan peradangan melalui konsumsi daun kelor. Dari luar, daun kelor segar bisa dilumatkan dan ditempelkan sebagai obat luka alami, tentu harus bersih dan higienis. Kandungan antibakteri dan vitamin C-nya sangat membantu proses penyembuhan luka, memperkuat jaringan baru, dan mengurangi infeksi. 4 kelor untuk radang pembuluh darah, aterosklerosis. Sahabat mungkin sering mendengar tentang penyakit jantung atau stroke yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah. Ternyata, penyebab awalnya bisa jadi adalah peradangan pada dinding pembuluh darah. Kelor membantu dengan cara menurunkan kadar kolesterol LDL yang menyebabkan plak, melindungi dinding pembuluh dari kerusakan, meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, menetralkan stres oksidatif yang memicu peradangan. Jika dikonsumsi rutin, kelor bisa menjadi pelindung jantung alami dan mencegah komplikasi lanjut akibat inflamasi pembuluh darah. 5 kelor untuk radang otot dan nyeri punggung. Banyak sahabat lansia yang mengeluhkan punggung terasa berat, otot mudah pegal, atau nyeri setelah bangun tidur. Bisa jadi ini adalah tanda dari inflamasi di jaringan otot. Kandungan magnesium dan protein dalam kelor membantu merilekskan otot yang kaku, mempercepat pemulihan mikrorobekan otot, mengurangi rasa nyeri akibat otot yang menegang terus-menerus. Teh kelor hangat sebelum tidur bisa sangat bermanfaat bagi sahabat yang sering mengalami pegal dan nyeri otot ringan. 6 kelor dan perlindungan dari penyakit autoimun. Beberapa penyakit seperti lupus, psoriasis,
Bahkan diabetes tipe 1 adalah jenis penyakit autoimun yang disebabkan oleh sistem imun yang menyerang tubuh sendiri. Ini termasuk dalam kategori peradangan sistemik. Daun kelor memiliki kemampuan menyeimbangkan sistem imun. Artinya, dia tidak hanya memperkuat daya tahan tubuh, tetapi juga menekan reaksi imun berlebihan yang bisa menyerang organ dalam. Bentuk konsumsi yang aman untuk lansia. Berikut ini beberapa bentuk konsumsi kelor yang aman dan efektif bagi sahabat channel Lansia Sehat. Sayur bening kelor. Direbus sebentar dengan air dan sedikit bawang putih. Bisa dicampur jagung atau labu. Kaya gizi dan lembut di perut. Teh daun kelor. Daun kelor dikeringkan dan diseduh seperti teh biasa. Minum 1 cangkir sehari, pagi atau malam. Jus daun kelor segar. Dicampur dengan apel atau nanas agar tidak terlalu pahit. Minum seminggu 2-3 kali. Kapsul ekstra kelor. Pilihan bagi yang tidak suka rasa kelor. Namun pastikan membeli produk terpercaya dan bersertifikasi. Salep atau lulur daun kelor. Bisa digunakan untuk peradangan kulit atau luka luar ringan. Efek jangka panjang bagi lansia. Dengan konsumsi rutin, sahabat bisa merasakan beberapa perubahan positif seperti nyeri sendi berkurang, tidur lebih nyenyak, tubuh lebih bertenaga, pencernaan membaik, luka lebih cepat sembuh, pikiran lebih jernih. Namun, penting untuk diingat bahwa efek alami bukan instan. Kelor bukan obat ajaib semalam sembuh, tapi solusi jangka panjang yang mendukung penyembuhan dari dalam. Dokter juga mengakui manfaat daun kelor. Banyak dokter yang mulai menyarankan pasien lansia untuk mengonsumsi kelor, terutama bagi mereka yang ingin mengurangi ketergantungan obat nyeri, ingin memperkuat tubuh secara alami, sedang dalam masa pemulihan pasca sakit. Salah satu dokter herbal dari RSUD di Jawa Tengah menyampaikan, daun kelor adalah tanaman lokal yang efeknya luar biasa. Jika dikonsumsi rutin dan dibarengi gaya hidup sehat, kelor bisa membantu meredakan inflamasi ringan hingga sedang pada lansia. Bab 5. Testimoni lansia yang telah merasakan manfaat kelor. Sahabat channel Lansia Sehat, sampailah kita di bagian yang paling menyentuh dalam perjalanan kita membahas manfaat daun kelor. Setelah sebelumnya kita belajar tentang kandungannya, khasiatnya, dan cara kerjanya dalam tubuh lansia, kini tiba waktunya kita mendengar langsung dari mereka yang telah mengalami sendiri perubahan besar dalam kesehatannya berkat kebiasaan mengonsumsi daun kelor secara rutin. Karena apa gunanya penjelasan teori tanpa bukti nyata? Apa artinya kandungan hebat jika tidak ada lansia yang benar-benar merasakan manfaatnya? Maka di bab ini, izinkan saya menyampaikan kisah-kisah nyata dan inspiratif dari beberapa sahabat lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka adalah contoh nyata bahwa ikhtiar alami dengan kelor bisa membawa hasil yang luar biasa, tentunya dengan cara yang tepat dan penuh kesabaran. 1. Ibu Siti, 68 tahun Cilegon, Banten. Dulu lutut saya bengkak terus. Sekarang sudah bisa naik tangga lagi. Ibu Siti adalah seorang pensiunan guru SD yang tinggal di daerah Cilegon. Sejak usia 65 tahun, ia sering mengeluh nyeri lutut dan bengkak yang muncul setiap pagi. Bahkan untuk bangkit dari duduk saja, ia harus memegang dinding atau minta bantuan suami. Setelah mencoba berbagai obat salep dan terapi, ia mulai mencoba konsumsi kelor setelah mendapat saran dari tetangganya yang juga lansia. Awalnya, Ibu Siti memasak sayur bening daun kelor 3 kali seminggu. Dalam 2 minggu, rasa nyeri mulai berkurang. Ia lalu mencoba teh daun kelor kering setiap malam. Dalam 2 bulan, ia merasa lebih ringan saat berjalan. Sekarang saya bisa naik tangga pelan-pelan, bahkan bisa ikut senam lansia seminggu sekali. Saya merasa tubuh saya kembali hidup, ujarnya sambil tersenyum bangga. 2. Pak Harno, 71 tahun Sragen, Jawa Tengah. Setelah rutin minum teh kelor, perut saya jarang begah dan bab lancar. Pak Harno adalah pensiunan PNS yang tinggal di pedesaan. Beliau punya riwayat radang lambung kronis dan susah buang air besar. Setiap habis makan, perutnya kembung, dan rasa nyeri menjalar hingga ke punggung. Anaknya yang seorang bidan menyarankan konsumsi kelor. Pak Harno mulai minum teh kelor hangat sebelum tidur. Dalam seminggu, perutnya terasa lebih ringan. Dalam sebulan, ia bisa bab secara rutin tanpa obat pencahar. Sekarang saya makan enak lagi. Nasi liwet pakai kelor dan sambal. Rasanya nikmat, perut nyaman, tidur pun tenang, katanya sambil tertawa kecil. 3. Bu Iwin, 66 tahun Bekasi.
Ruam dan gatal di kaki saya membaik setelah pakai lulur daun kelor. Bu Wiwin mengalami dermatitis ringan atau peradangan pada kulit kakinya. Setiap sore, kakinya terasa gatal, merah, bahkan kadang mengelupas. Ia sudah mencoba krim apotik, tapi hanya meredakan sesaat. Suatu hari, ia membaca di internet bahwa daun kelor bisa dijadikan masker atau lulur alami. Ia mencoba menghancurkan daun kelor segar dengan sedikit air hangat, lalu mengoleskannya ke area kulit yang gatal. Ajaib, 2 hari kemudian rasa gatalnya berkurang. Seminggu kemudian ruamnya mengering. Sekarang saya rutin oleskan kelor 2 kali seminggu, kulit saya jauh lebih sehat. Ia juga mulai mengonsumsi kelor rebus 2 kali seminggu, dan merasakan tubuhnya lebih segar dan tidak mudah letih. 4. Pak Darlan, 72 tahun Makassar. Saya penderita diabetes. Kelor bantu saya turunkan gula darah dan nyeri kaki saya berkurang. Pak Darlan adalah seorang lansia aktif yang masih suka bertani. Namun sejak terkena diabetes tipe 25 tahun lalu, ia mengalami banyak keluhan. Gula darah tinggi, kaki mudah kesemutan, dan luka lama sembuh. Ia mendengar dari teman masjid bahwa kelor bagus untuk penderita diabetes. Ia pun mencoba mengonsumsi daun kelor rebus dan teh kelor. Dalam waktu 2 bulan, hasil cek gula darahnya menurun dari 240 ke 160 mg/dl. Luka kecil di kakinya juga sembuh lebih cepat. Badan saya terasa lebih enteng. Saya bisa ke sawah lagi, walau tidak sekuat dulu. Tapi saya bersyukur, kelor membantu saya mengurangi radang dari dalam, katanya dengan haru. 5. Bu Endah, 64 tahun Denpasar. Saya punya radang bahu menahun. Kelor bantu saya tidur lebih nyenyak dan nyerinya berkurang. Bu Endah mengalami frozen shoulder atau radang pada sendi bahu yang membuatnya sulit mengangkat tangan. Kondisi ini membuat tidurnya terganggu setiap malam karena rasa nyeri yang tajam. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ia tetap diberi fisioterapi. Namun ia juga mulai konsumsi kelor dalam bentuk kapsul herbal. Dalam 1 bulan, tidurnya membaik, nyeri berkurang, dan perlahan ia bisa mengangkat tangannya setengah lingkaran. Saya tak sangka tanaman sederhana bisa memberikan efek sebesar ini. Dulu saya skeptis, sekarang saya jadi percaya pada kekuatan herbal. Apa kata dokter? Untuk menyeimbangkan cerita ini, mari kita kutip pendapat dari Dr. Rizky Harfian, Mars, seorang dokter umum dan konsultan herbal. Dalam beberapa tahun terakhir, saya mulai melihat pasien-pasien lansia saya mengalami peningkatan kesehatan saat mulai mengonsumsi kelor. Memang tidak instan, tapi efeknya nyata. Yang paling terlihat adalah penurunan keluhan sendi, pencernaan lebih baik, dan daya tahan tubuh yang meningkat. Kebiasaan yang dilakukan para lansia ini. Dari semua testimoni di atas, kita bisa melihat pola yang konsisten. Mereka mengonsumsi kelor secara rutin, bukan sekali 2 kali saja. Kombinasi antara konsumsi dalam dan luar, makan, oles. Tidak menghentikan pengobatan medis, tetapi menggabungkannya secara bijak. Mendengarkan tubuh, bukan memaksakan dosis tinggi. Didampingi keluarga atau tenaga kesehatan. Inspirasi untuk sahabat channel Lansia Sehat. Sahabat, apakah sahabat juga memiliki keluhan peradangan seperti mereka? Apakah nyeri di lutut membuat sahabat susah naik tangga? Apakah perut sering kembung atau sulit bab? Atau mungkin kulit mulai sering iritasi dan lambat sembuh? Kalau ya, maka kisah-kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk sahabat memulai langkah kecil bersama kelor. Ingat, kelor bukan pengganti obat dokter, tapi ia bisa menjadi pendamping alami, sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang penuh manfaat. Tips menjalani gaya hidup sehat dengan kelor. Berikut adalah beberapa tips sederhana yang dilakukan oleh para lansia di atas. Minum teh kelor hangat sebelum tidur. Makan sayur bening kelor minimal 3 kali seminggu. Hindari gorengan atau santan saat konsumsi kelor. Simpan daun kelor kering sebagai stok. Gunakan kelor sebagai lotion alami untuk gatal-gatal. Jaga pikiran tetap tenang dan bersyukur. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati dan cintai. Kita telah melalui perjalanan panjang dan penuh makna dalam memahami manfaat luar biasa daun kelor untuk mengurangi peradangan, khususnya pada tubuh kita yang telah berusia lanjut. Dari awal kita menyapa dengan hangat, menanyakan kabar dan mendoakan kebaikan, hingga membahas apa itu peradangan, bagaimana daun kelor bekerja dalam tubuh, hingga testimoni nyata dari para lansia yang telah membuktikan khasiatnya. Semua itu kita rangkai bukan sekadar sebagai informasi, tapi sebagai bekal hidup sehat dan mandiri di masa tua.
Mari kita ingat kembali hal-hal penting yang telah kita pelajari bersama. Peradangan adalah akar dari banyak penyakit kronis, mulai dari nyeri sendi, gangguan pencernaan, hingga gangguan jantung dan pembuluh darah. Lansia lebih rentan terhadap peradangan karena faktor usia, gaya hidup, dan melemahnya sistem imun. Daun kelor mengandung senyawa antiinflamasi alami seperti isothiocyanate, flavonoid, dan vitamin C yang terbukti menekan peradangan dari dalam tubuh. Kelor aman dikonsumsi dalam berbagai bentuk, seperti sayur, teh, jus, atau ekstrak. Bahkan bisa digunakan sebagai obat luar untuk luka ringan dan ruam kulit. Banyak lansia telah membuktikan manfaat kelor secara langsung dari mereka yang sembuh dari nyeri sendi, radang lambung, sampai yang merasa lebih bertenaga dan ringan menjalani hari-hari. Dan yang paling penting, semua itu bisa sahabat rasakan juga, jika sahabat mau memulainya dari sekarang, dengan tekad dan keyakinan. Sahabat channel Lansia Sehat, usia bukan penghalang untuk sehat, tua bukan alasan untuk menyerah. Kita adalah generasi tangguh, yang siap menjaga tubuh dengan lebih cerdas dan alami. Kelor bukan keajaiban instan. Tapi kelor adalah bukti nyata bahwa tanaman lokal bisa menjadi penyembuh alami jika kita menghargainya dengan cara yang benar. Mulailah dari dapur sendiri. Tanam pohon kelor di halaman rumah. Rebus daunnya, seduh tehnya, makan sayurnya, dan rasakan perubahannya. Langkah kecil ini bisa menjadi awal dari kesehatan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih berkualitas. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingin kembali mendoakan sahabat semua. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan kepada setiap sahabat channel Lansia Sehat. Jadikan tubuh mereka sehat, hati mereka tenang, pikiran mereka jernih, dan hidup mereka penuh berkah sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik like, share ke grup keluarga atau teman-teman lansia, dan tinggalkan komentar tentang pengalaman sahabat dengan daun kelor. Siapa tahu cerita sahabat bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Untuk sahabat yang baru bergabung, silakan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi kesehatan alami lainnya khusus untuk lansia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi lansia yang berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami di channel Lansia Sehat.